kendaraan Nabi Sulaiman itu didorong oleh angin. Ya, kita kenal dalam Al-Quran Allah cerita. Rawahuha syahrun wa wuduha syahrun. Ini kalau Nabi Sulaiman berangkat dengan kendaraan angin, orang itu menempuh perjalanan butuh waktu 1 bulan, tapi Nabi Sulaiman cukup di waktu. Orang butuh waktu 1 bulan, Nabi Sulaiman cukup di sore hari. Singkat cerita ini Nabi Sulaiman jalan, didampingi sahabatnya Tubbah al-Harrari. Begitu terbang, pakai tanduk begitu. Kebetulan terbangnya itu berada di atas yang saat ini kota Madinah. Saat itu disebut dengan Yathrib, sebelum Nabi hadir ke kota Madinah. Kata Nabi Sulaiman, wahai angin, wahai tanduk, turunlah di tempat itu. Akhirnya itu seperti pesawat landing, turun. Begitu turun, sampai di kota Madinah, Nabi Sulaiman cerita dengan temannya, wahai sahabatku Tubbah al-Harrari, nanti di sini akan tinggal seorang nabi yang paling mulia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi Sulaiman kepada sahabatnya begini, kalau seandainya Allah pertemukan saya dengan nabi akhir zaman, saya akan dengan sukarela membantu mengikatkan tali sepatu. Nabi Sulaiman pengen ketemu dengan Nabi. Kalau ketemu dicerita sama sahabat Tubbah al-Harrari ini, dia bilang apa? Saya rela bantuin Nabi Muhammad mengikat tali sepatu. Temannya kaget. Kenapa Tubbah kaget? Karena dia tahu Nabi Sulaiman seorang nabi, seorang rasul, seorang raja. Masya Allah, luar biasa. Nabi Sulaiman kerajaannya semenjak beliau meninggal sampai yaumil kiamat tidak akan ada yang mampu menandingi kekuasaan Nabi Sulaiman. Kenapa begitu? Karena Allah bilang dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, Rabbil firli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, la yanbaghi li ahadin min ba'di. Itu ekspresinya, kuncinya di sini. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, Rabbil firli, ya Rabb, ampuni dosa saya, wahabli mulkan, berikan kepada saya satu kekuasaan kerajaan, yang kerajaan itu la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang orang lain tidak akan mendapatkan kekuasaan dan kerajaan seperti yang kau berikan kepada saya. Masya Allah, tentaranya sih, tentaranya bukan hanya manusia. Kalau baris tuh mau jalan, mau pawai, mau inspeksi, ngontrol keadaan, itu yang baris yang pertama barisan manusia, kedua barisan jin, ketiga barisan burung. Itu dalam sejarah begitu. Nanti kalau udara panas, tentara yang dari burung itu naik ke atas. Ngapain? Ngepakkan sayapnya, ngademin tentara dari manusia. Jadi membuat formasi seakan-akan kayak tenda begitu. Itu Nabi Sulaiman. Lagi jalan, begitu lagi jalan, hatta idza tau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtibannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Begitu lagi, kalau bahasa pemerintah sekarang, belusukan. Tahu belusukan? Pernah dengar nggak belusukan? Udah kelamaan gak dengar belusukan ya? Lagi belusukan Nabi Sulaiman sampai ke lembah tempat komunitas tersebut. Begitu lagi jalan, tiba-tiba ratu semut memberi komando. Semut-semut, semut-semut, qalat namlatun udkhulu masakinakum, masuk ke dalam lubang. Kalau kalian tidak masuk, Sulaiman nama tentaranya mau jalan. Jangan-jangan nanti kalian akan terinjak-injak oleh Sulaiman dan tentaranya. Wahum la yashurun. Sedangkan Nabi Sulaiman kagak ngeh, kata orang Betawi. Paham nggak ngeh?
Enggak, dia enggak lihat, dia enggak berasa nginjek kita. Ayo masuk. Ini kan artinya apa? Nabi Sulaiman itu yang luar biasa, hebat sekali. Makanya Tubah Harari, begitu Nabi Sulaiman bilang begini, nanti kalau saya bisa ketemu Muhammad, saya siap bantuin dia ngiketin tali sepatu. Kaget ya. Ya Sulaiman, engkau raja, engkau rasul, kok mau-maunya ngiketin tali sepatu? Emang seapa hebat ini? Seapa luar biasanya nih rasul terakhir yang bernama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Sulaiman, ini Nabi yang terakhir luar biasa, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Jangankan saya, nenek moyang saya, sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, semua dipimpin di bawah kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ada sengaja ditawa karena dia dengar Nabi Sulaiman ini istimewa. Tubah Harari ini bilang minta izin. Kita kan kalau jalan berdua mau pulang duluan atau belakangan izin sama teman kita ya. Iya. Sama nih Tubah Harari jalan berdua Nabi Sulaiman. Begitu dengar nanti ada Nabi Muhammad di Madinah, dia kaget. Dia bilang kepada Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman, bila engkau izinkan saya akan tinggal di sini. Saya tidak akan pulang ke Palestina. Saya ingin bertemu kepada orang yang kau bilang Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Waktu dia izin, alhamdulillah Nabi Sulaiman itu izinin. Nabi Sulaiman pulang ke Palestina, Tubah Harari tetap di Madinah. Misalnya diceritain, dia bangun rumah. Dia bangun rumah semacam properti perumahan, enggak satu rumah, banyak rumah. Semua dibangun satu lantai kecuali satu rumah dibangun dua lantai oleh Tubah Harari. Misalnya ada 50 rumah, yang 49 semua satu lantai. Yang rumah ke-50 dibangun dua lantai. Begitu rumah selesai dibangun oleh Tubah Harari, itu dipanggil orang-orang yang tinggal di gunung, di gua, diajak ke kota yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Ayo, kita sini daripada kamu di goa, kamu di lereng gunung, itu nggak enak, berbahaya, lebih baik ikut saya. Saya sudah sediakan tempat di sana. Datanglah orang-orang ini. Begitu datang orang-orang ini, takjub, karena zaman dulu kan nomaden, nggak punya rumah tinggal yang tetap. Akhirnya begitu nyapa dia bilang, Masya Allah, ini rumah tinggal yang luar biasa ini. Tapi kenapa kok yang lainnya satu lantai, ini satu rumah dua lantai? Kata Tubah Harari, ini rumah saya peruntukkan untuk Muhammad Rasul akhir zaman. Sehingga cerita Pak, ditunggu-tunggu oleh Tubah Harari, Nabi nggak datang-datang. Kan jarak Nabi Sulaiman ke Nabi Muhammad sekian ratus tahun. Ditunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak datang-datang, sampai akhirnya ini Tubah Harari ini umurnya masuk usia sepuh. Kan kita lama-lama tua nggak? Tua nggak lama-lama? Kita ngaji lama-lama tua. Kita nggak ngaji lama-lama. Kita keluar rumah lama-lama tua. Kita diam di rumah lama-lama tua juga. Begitu juga Tubah Harari. Lama-lama tua. Begitu tua dia sakit, seakan-akan udah menjelang ajalnya. Begitu udah sakit, dia tulis surat. Dia pesan. Ini surat dikasih pada anaknya, tolong rumah yang 2 lantai jangan digunakan oleh siapapun, karena rumah ini aku peruntukkan untuk Muhammad Rasul akhir zaman. Diserahin pada anaknya. Begitu diserahin, gak lama meninggal. Anak yang diserahin wasiat ini nunggu, nggak datang juga Nabi Muhammad. Terus silih berganti sekian ratus tahun, sampai akhirnya hijrahlah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Tubah Harari ini yang megang surat terakhir sampai baginda Rasul datang, bernama sahabat Ayyub al-Ansari. Singkat cerita, Nabi datanglah, disambut kayak tadi tuh, Tala'al badru alaina min thaniyatil wajaba syukru ala
علينا ما دعا لله تشاركت المدينة مرحبا يا خيرانا. Nabi Muhammad kita syarakat Madinah. Nabi Muhammad datang menjadikan Madinah itu mulia. Dari Yathrib berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Makanya siapa saja yang datang ke kota Madinah merasakan kenikmatan tersendiri. Ada sensasi tersendiri dalam hati. Kalau kita umrah, turun dari bandara Madinah atau kita turun di bandara Jeddah, kita naik bis masuk perbatasan kota suci Madinah, kita ajak ke jamaah baca. Kita bilang, bayangkan kalau dulu Rasul disambut oleh penduduk Ansor, sekarang Rasul melambaikan tangannya dengan senyum yang indah, memanggil kita, ta'ali, ta'al taqarrub, sini mendekat, sambil senyum. Kita baca tuh tolal badru alaina, sambil membayangkan wajah Rasul yang indah luar biasa. Mubarra'un min kulli aibin. Satu fisik manusia yang tanpa cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Sedangkan seakan-akan Rasul diciptakan sesuai dengan pesanan beliau. Ini luar biasa. Disambut datang kemana? Begitu disambut karena kedatangan beliau memang sangat diharapkan. Semuanya pengen Nabi nginep di kediamannya. Sini ya Rasulullah, wahai Muhammad yang mulia, wahai Rasulullah, sini. Nabi bingung. Kalau mampir di rumah dia, nggak ada sama dia. Mampir di rumah dia, nggak ada sama dia. Betul? Bingung Nabi. Pada saat itu apa kata Nabi? Saya akan lepas ikatan unta saya. Di mana unta saya berdiam, di situ saya akan bermalam. Harus kita cerita Pak, dilepas unta. Begitu dilepas ontaknya, ontak jalan. Ini ontak jalan seperti diarahkan, Pak. Berhenti di depan pintu rumah Ayyub Al-Ansari yang memegang surat sekian ratus tahun dari leluhurnya yang bernama Tubba Harrari yang saat itu datang bersama dengan Nabi Allah Sulaiman alaihis. Begitu berhenti kata baginda Rasul, berarti saya harus bermalam tempat ini sesuai dengan janji saya. Saya harus konsekuen dengan ucapan saya. Karena memang Rasul begitu, antara ucapan dan perbuatan nggak pernah berbeda. Maka sebelum diutus jadi Rasul diberi gelar Al-Amin yang dapat dipercaya, orang gak ada yang ragu. Masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, apa kata baginda Rasul? Wahai saudaraku Ayyub, mana surat wasiat yang ditinggalkan oleh leluhurmu? Ayyub Al-Ansari terperanjat. Beliau belum bercerita, tapi baginda Rasul sudah meminta surat wasiat dari Tubba Harrari di zaman Nabi Sulaiman yang sekian ratus tahun turun-menurun dari satu generasi ke generasi lain. Begitu terperanjatnya, langsung Ayyub Al-Ansari menyerahkan. Wahai Rasul yang mulia, tidak ada yang mengetahui isi surat ini kecuali aku dan orang tua. Artinya apa? Ketika orang tuanya menyimpan surat wasiat tadi diserahkan kepada Ayyub Al-Ansari, sekelilingnya nggak ada yang tahu. Cuma beliau berdua orang tuanya diceritakan kepada baginda Rasul. Dia ingin mengatakan, saya tidak khianat. Saya tidak pernah menyebarkan isi surat ini. Kok engkau wahai baginda Rasul tahu isi surat tersebut? Apa kata baginda Rasul? Wahai saudaraku, ketahui, ketika leluhurmu menulis surat ini, aku melihat dan menyaksikan ketika dia menulis surat wasiat. Allahu Akbar. Nabi belum ada, Nabi belum lahir, tapi tahu apa yang terjadi. Maka wajar kalau dikatakan nurnya Nabi 2000 tahun sebelum Nabi Adam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
wajhukal badr hujjatuna yauma ya'tin nas bil hujjah. Wajah kau perlu berkah, hujjatuna yang menjadi andalan kami ini. Kapan? Ketika yauma ya'tin nas bil hujjah, ketika umat lain berbangga-banggaan dengan amal-amal mereka, dengan ibadah mereka. Yauma ya'tin nas bi yaumil qiyamah, nanti cukup bagi kita dengan keindahan wajah baginda Rasul, kita jadikan andalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syani wa daradi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syani wa daradi. Hadirin sekalian, sebelum saya tutup berkaitan dengan Maulid ini, dalam sebuah hadis Nabi berpesan kepada kita, man shalla alayya asran hina yusbihu wa ashran hina yumsi adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa di pagi hari berselawat kepada saya sebanyak 10 kali, wa ashran hina yumsi, nanti di sore hari 10 kali lagi, adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah, syafaatku akan menghampiri dia di yaumil qiyamah nanti. Bukan kita nyari syafaat, bukan. Adrakathu syafa'ati yang menjadi fa'il dalam jumlah mufidah ini adalah fa'ina syafa'ati, hunya man sholat, kita jadi maf'ul, kita jadi objek. Yang subjeknya, yang aktifnya siapa? Syafa'ati. Kita berselawat di pagi hari, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, rutin setiap pagi 10, apalagi lebih. Sore kita baca lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syafaat tadi kasak kurus. Di mana Haji Pakar? Di mana teman Haji Pakar? Dulu setiap pagi 10 kali, sore 10 kali, saya akan tarik dia, saya akan berikan pertolongan dia, saya masukkan dia bersama baginda Rasul dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya dari peringatan Maulid ini, insya Allah mulai besok kita azan pagi 10, sore 10, insya Allah di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sedikit masalah haul. Tadi saya dikasih waktu cuma 15 menit. Ini gimana nih? Udah ya? Bener ya? Sampai jam 1 gak apa-apa? Gak apa-apa? Saya gak mau pulang. Ini yang tentang haul, sedikit aja. Ada satu kitab namanya Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Satu kitab tentang keistimewaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada babnya Ta'riful Ummatil Muhammadiyyati bi umuril barzakh. Informasi tentang alam barzakh untuk umat Nabi Muhammad. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim. Pertama di bagian-bagian itu ditulis oleh pengarang kitabnya, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Kata baginda Rasul begini, idza wudi al-abdu fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu fa innahu la yasma'u qur'ani alihi. Apabila seorang hamba dimasukkan ke liang lahat, dibawa dari masjid ke pemakaman. Kalau dalam kitab Bulughul Maram, kitabul janaiz itu ditarik dari arah kakinya, kurung batang ini kerada sebelah sini ditarik sambil membaca Bismillah wa ala millati Rasul. Dibawa turun, dibukanya wajahnya, dibukain di hadapan ke arah kiblat, diganjel dengan tanah sebesar ini. Ya, sudah. Ya. Sambil baca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai. Setelah itu apa? Disusun kayu-kayu. Apa namanya di sini? Ketep. Ketep. Kalau di kampung saya namanya dinding ari. Nggak tahu Ustaz Salim sama dinding ari ya? Iya, dinding ari.
Itu dirapatin tuh. Kalau masih ada jarak, itu belum rapat, diambil tanah untuk menjadi tambalan. Jangan sampai nanti ketika diuruk, tanah itu bersentuhan langsung dengan jenazah. Ini kalau kita mencerita, masya Allah luar biasa. Dalam Tatmimul Mughtar itu luar biasa. Keadaan jenazah kenapa kita jaga seperti itu? Langsung ditutup, rapat, diuruk. Diinjak sampai pada. Jangan sampai nanti belum lama tadi udah longsor. Diuruk sampai pada. Ini kita nih Pak, pintu kita tutup di rumah saudara Jepakar. Kita tutup, orang di dalam bicara, kita nggak dengar. Kita bicara dengan volume yang sederhana, Haji Pakar di dalam nggak dengar. Betul apa betul? Apalagi ini udah dialiri dengan kayu yang tebal dinding ari, diuruk dengan tanah. Menurut logika kita, apa yang terjadi di atas kuburan orang yang kita makamkan tadi itu nggak tahu apa-apa. Tapi ternyata berbeda dimensi waktu dan ruang, maka berbeda pula hukumnya berlaku. Apa kata baginda Rasul? Begitu kita selesai makamin, kita pulang. Kemarin almarhum tahun lalu, setelah dimakamin, anaknya pulang, menantu pulang, cucu pulang, ipar pulang, misanan pulang, teman-teman pulang, jalan. Begitu kita jalan pulang, dibayangin Pak, berapa sih volumenya keras ini jalan kaki kita? Berapa keras volumenya? Volumenya sangat kecil dibandingkan dengan handphone kita. Tapi apa kata baginda Rasul? Wa tawalla anhu ashabuh, keluarganya pada pulang. Begitu keluarganya pada pulang, itu ada derak langkahnya yang berbunyi. Begitu ada suara derak langkah, ternyata kata Rasul, fa innahu la yasma'u qur'ani ali. Sungguh orang yang kamu makamkan tadi mendengar bunyi sendal ketika kamu melangkah meninggalkan pemakaman. Yasma'u la yasma'u adalah lamul ibtida' di fi'il mudhari', sebuah taukid penekanan. Sungguh kata baginda Rasul, yasma'u jenazah tadi yang kita makamin dengar. Redaksi dengan fi'il mudhari' al-hal wal mustaqbal, sekarang dan ke depan. Artinya apa? Dari mulai kita makamin sampai ke depannya, setiap kali ada bunyi-bunyi di atas makamnya, maka orang yang di kuburan tadi akan selalu mendengar bunyi-bunyi tersebut. Makanya guru-guru kita, orang-orang tua kita ngajarin ziarah kubur, baca dah. Dia dengar, dia tahu Pak. Mereka tahu persis, bahkan lebih mendengar dibandingkan kita, kata baginda Rasul. Cuma saja jawaban mereka kita nggak dengar. Ya Mahbub, saya kan kerja. Kalau saya ziarah kubur waktunya nggak ada. Jangan lama-lama. Kalau waktunya luas silakan lama. Kalau sebentar sedikit aja nilainya luar biasa. Kata baginda Rasul, idza marral abdul mu'minu bi maqbaratin fayaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila ada seorang yang beriman lewat, enggak masuk Pak, cuma lewat, apalagi masuk. Lewat doang tuh udah lewat. Sambil lewat dibaca tuh, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma begitu doang. Ini tulisan ini Pak ditulis dalam kitab Tanqihul Qaul oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Tulisan ini ditempel di gapura pemakaman Makla yang ada di kota Mekah dari arah Syekh Amir. Karena gapuranya ada dua, satu arah Ja'fariyah dengan pasar, satu di belakang Waqfaikum Besayarat, belakang parkir mobil di Syekh Amir. Ditempel. Artinya apa? Orang Arab mengakui yang selama ini terlalu hati-hati dengan hadis. Beda dengan kita orang-orang NU. Kalau ada dalilnya kita pakai. Ada ajaran ulama kita husnuzon bahwa apa yang kita laksanakan ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lewat, dia baca begitu Pak. Cuma kalimat tadi, apa kata baginda Rasul? Nawwarallahu tilkal kubur kullaha. Yang baca satu, misalnya di Pakar ziarah ke makam almarhum Bapak Abdul Qadir,
Enggak banyak-banyak, cuma begitu tadi tuh. La ilaha illallah syarika lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in. Begitu dia baca begitu, yang datang cuma Haji Pakar. Ada berapa ribu makam di Kober itu tuh? Tahu Kober enggak? Iya, itu ada ribuan makam di Kober itu. Lantaran Haji Pakar baca sekali, ternyata faedahnya apa? Nawwarallahu tilkal kubura kullaha. Seada-adanya kuburan di situ diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya apa enggak kita? Percaya apa enggak? Kalau enggak percaya kebangetan, karena yang nyampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya tutup gambarnya begini. Di sini ada yang suka dangdut enggak? Pak, ada yang suka dangdut enggak? Jangan kata gemudan tanyain dangdut, gue malu jawabnya begitu lagi. Iya, misalnya lagu dangdut. Ada orang ngasih duit apa namanya? Nyawer. Oh benar, alhamdulillah tahu dia. Iya. Berarti benar dangdut ya. Ini ada orang nyawer atau orang request. Dia minta tertulis kasih uang 300.000. Kegedean kecil 300.000. Gede ya, 300.000 kasih. Minta lagu oleh-oleh dari Rita Sugiarto. Pernah nggak dengar lagunya? Utak minta oleh kayak gitu ya? Kayak diminta. Begitu dipanggil tuh artisnya dengan request tadi uang 300.000. Dinyanyi lagu oleh-oleh. Itu kira-kira yang menikmati lagu itu yang ngasih duit doang apa semuanya? Yang joget semuanya apa yang ngasih duit doang? Masya Allah, yang joget semua, yang menikmati semua, yang ngasih duit berapa orang? Satu orang. Sama waktu ziarah kubur, keluarganya almarhum Bapak Abdul Qadir doang tuh mantunya Pakar. Karena dia nggak punya anak laki. Kalau anak perempuan itu makruh hukumnya ziarah kubur. Seandainya dalam perjalanan ziarah kuburnya menimbulkan maksiat, haram hukumnya. Sekarang ditonton Indosiar. Ku menangis, kan begitu ya? Begitu ziarah ku menangis, yang datang perempuan mulu dijadiin contoh. Itu mah orang TV yang boleh jadi pendidikan agamanya kurang. Kalau kita nih yang belajar agama makruh hukumnya perempuan datang ziarah kubur. Kalau dia ziarah menimbulkan maksiat, haram hukumnya perempuan ziarah kubur. Tapi bagi laki sangat dianjurkan. Orang tuanya nungguin. Paling ke setiap Jumat. Kalau dia kerja hari Minggu datang kata orang tuanya ya aja pada lupa sama gua. Rumah gue beliin, sekolah gue sekolahin, pendidikan gue biayain. Kok sekarang gue lagi butuh dia pada pora-pora aja. Kalau orang tua dia menjerit seperti ini di hadapan Allah, bagaimana hidupnya mau berkah? Tapi begitu dia datang, assalamualaikum bi ahlil kubur, assalamualaikum bi ahlil diyar, antum salamuna wa nahnu bil asar. Bacanya dikit doang. Jangankan babanya, jangankan engkongnya, itu orang-orang yang ada di sekitarnya tuh girang doain itu orang. Ya Allah, itu orang baik banget sama saya. Bukan babanya doang, bukan engkongnya doang. Seada-adanya orang di makbar itu doain panjangin umurnya, berkahin hidupnya. Kenapa enggak? Makanya orang yang berbakti pada orang tuanya hidupnya kaya belum tentu berkah dipastikan. Amin. Masya Allah, orang itu hadirin sekalian Bapak Ibu yang saya hormati. Ayo kita pakai ajaran lagi. Kita ikutin, insya Allah sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Insya Allah kita bahagia dunia dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.